Halo Sobat JDH, kembali lagi. Untuk pertama kali kita akan melakukan podcast. Karena kemarin-kemarin teman-teman sudah melihat konten-konten kita di Instagram, TikTok. Nah, kali ini untuk pertama kali kita bikin podcast. Nah, kebetulan kita kedatangan dari provinsi, yaitu selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah. Apa kabar Pak Muslim? Baik Mas, Alhamdulillah ya bisa sampai Sukoharjo Ya, dan istimewanya ini jadi tayangan perdana ya perdana. Ya, di podcastnya JDH KPU Sukoharjo kan ya. ini pertama kali langsung dari provinsi. Nah, mudah-mudahan nanti kalau ada dari teman-teman mau mengundang siapa, nanti kita akan usahakan begitu, Pak Muslim. Oke, sebelumnya biar audiens tahu, mungkin Pak Muslim bisa perkenalan singkat dulu untuk mengawali podcast pada sore hari ini. Iya, baiklah Mas Izadi ya, selaku host hari ini saya Muslim Aisyah, anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, kebetulan membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan. Ya, hari ini kebetulan kita lewat Sukoharjo dan sebagai bagian dari tugas saya sebagai anggota KPU ya, yang salah satunya adalah tugas pengawasan. Mungkin ini satu kesempatan saya ke Sukoharjo untuk melakukan ternyata ada momen di podcast yang oleh KPU Sukoharjo khususnya Divisi Hukum ini menjadi bagian terpenting dari proses sosialisasi kepada masyarakat. Ini menarik ini Mas. Ya, ini perdana. Jadi mohon maaf kepada teman-teman Sobat JDH kalau hostnya agak grogi karena ini perdana yang kita lakukan. Perdana langsung dihadiri Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Provinsi. Jadi ya mohon maaf ya. Oke. Oke, kita ngobrol-ngobrol terkait kepemiluan hari ini Pak Muslim. Iya. Ini tentu banyak sekali pertanyaan pasca pemilu ini KPU, bagaimana kegiatan KPU baik dari segi kepemiluan atau dari segi kelembagaan KPU itu sendiri. Gitu. Yang pertama memang kita nggak bisa menghindari gitu ya Mas, di siklus periode pemilu itu ada saatnya kita berada di masa tahapan gitu ya. Nah, di masa tahapan ini dikelilingi sebenarnya ada masa pratahapan, ada masa pasca tahapan. Nah, hari ini kita itu berada di masa pasca tahapan gitu ya. Dan pasca tahapan ini seringkali sesungguhnya memberikan kesempatan kepada kita sebagai penyelenggara ya. Kebetulan periode pemilu saat ini itu kan pemilu sama pilkada ya dilaksanakan secara serentak dalam 1 tahun yang sama. Sehingga sesungguhnya dari sisi itu kita memiliki waktu yang longgar setelah periode pemilu ini selesai gitu, karena pemilu dan pilkada itu selesai pada waktu yang sama di tahun yang sama. Setelah itu kemudian kita berada di masa pasca tahapan. Orang lebih menyebutnya ini adalah masa non tahapan gitu ya. Tetapi seringkali orang lupa bahwa di masa tahapan itu sesungguhnya kita udah melalui ya proses yang panjang, karena kita nggak berada di tiba-tiba di masa tahapan kan. Jadi ada sebelumnya persiapan, kemudian tahapan itu juga berlangsung panjang ya. Ada berbulan-bulan kita berada dalam kondisi masa tahapan itu. Nah, kebetulan di periode hari ini itu pemilu dan pilkada itu ada di 1 tahun yang sama, sehingga sesungguhnya kita longgar. Nah, dari longgarnya inilah kita sesungguhnya punya kesempatan yang banyak untuk satu, evaluasi terhadap perjalanan selama pemilu dan pilkada yang kemarin berjalan gitu ya. Kemudian kita juga sekaligus bisa melakukan refleksi, evaluasi ya, apa saja yang kemarin menjadi kekurangan, kelemahan, hambatan gitu. Nah, di periode ini ada kesempatan untuk melakukan evaluasi itu. Mungkin tidak hanya soal evaluasi, tapi juga refleksi ya, apa yang mesti harus diperbaiki,
apa yang mesti harus dilengkapi itu untuk kemudian menuju perbaikan-perbaikan dan kesempurnaan-kesempurnaan di pelaksanaan pemilu dan pilkada selanjutnya. Dan ini secara istimewa sesungguhnya KPU punya ruang yang cukup karena berbeda Mas situasi yang kita alami sebagai penyelenggara ya. Di tahapan itu seolah-olah kita lahir sudah berhadapan dengan tahapan. Tahapan itu kita harus mengawal supaya tahapan itu berjalan sesuai ketentuan, berjalan sesuai jadwal, sesuai waktunya gitu ya. Kadang-kadang kita nggak terlalu banyak kesempatan berpikir untuk menyiapkan secara baik, tetapi toh nyatanya kita bisa menyelesaikan ya. Nah, di saat tahapan ini kita bisa banyak berpikirnya luas, kemudian kita nggak terburu-buru, dan itulah keuntungan setelah masa tahapan ini berada dalam koridor itu sehingga nanti akan menghasilkan catatan-catatan yang baik, yang jelek dibuang, yang baik kemudian dipertahankan bahkan ditingkatkan. Itu kita yang hari ini. Dan jangan lupa di dalam kesempatan ini pula itu kita sambil juga bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Orang sering menyebut bahwa ada tugas pendidikan pemilih gitu ya. Nah, kesempatan ini juga punya makna yang luas, kesempatan yang longgar buat melakukan itu. Jadi sambil evaluasi, sambil kita merenung, refleksi, tetapi pada saat yang sama itu kita bisa lebih leluasa untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, kesadaran masyarakat tentang hal-hal yang sudah dilalui. Yang terutama besok itu kita harus ngapain? Belajar dari sesuatu yang kemarin sudah kita lakukan dan ke depan itu adalah penyempurnaan. Itu Mas di masa pasca tahapan ini. Menarik. Tadi Pak Muslim membahas mengenai evaluasi. Ini pertanyaan dari masyarakat nih. Evaluasi yang bagaimana ini dari KPU kok? Ini kan masih jangka 1,5 tahun ya, 2 tahun untuk persiapan tahapan kembali. Betul. Nah, ini evaluasi yang seperti apa? Kalau saya yang selaku di KPU mungkin tahu ada beberapa kegiatan dari KPU provinsi, salah satu bentuk evaluasinya adalah mengkaji putusan MK. Nah, selain itu dari masyarakat sendiri itu ingin tahu nih evaluasinya seperti apa. Kalau dari kita mungkin ada kajian putusan MK, kalau kita seringnya di konten Kamis sesuatu gitu kan. Itu kebetulan ini ya yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa bersama teman-teman KPU Jawa Tengah ya. Memang kita punya satu tradisi yang memang harus kembangkan. Yang tadi disebut Mas Izzaji sebagai program atau kegiatan sampai sesuatu ya, yang di dalamnya itu selalu mengkaji putusan-putusan MK, terutama putusan-putusan yang dalam tanda petik itu perkara di MK itu dikabulkan. Artinya apa? Dikabulkan itu artinya keberatan-keberatan pihak calon pemohon peserta pemilu yang dalam posisi berkeberatan atas putusan KPU. Kalau dikabulkan berarti itu terbukti gitu ya. Nah, itulah yang kemudian jadi refleksi kita. Jadi ada perbaikan soal teknis gitu ya, ada perbaikan soal penyelenggaraan yang ini tidak serta-merta misalnya terkait dengan posisi KPU, tetapi terkait dengan situasi masyarakat. Kemudian hara peserta pemilu itu meraih kemenangan misalnya, itu kan bagian yang sesuatu yang memang harus kita evaluasi, tetapi kita yakini, kita sadari itu sesuatu yang tidak datang dari penyelenggara gitu. Tetapi khusus yang datang dari penyelenggara, perbaikan-perbaikan teknis itu kita banyak bisa kita temukan dari putusan-putusan MK itu. Saya itu satu ketika itu sempat ketemu ya satu kesimpulan di dalam refleksi itu, memang sebagai penyelenggara untuk bisa belajar ya yang luas, yang detail itu adalah belajar dari putusan MK. Karena dari situlah kita tahu mana hal-hal yang disebut KPU ada kelemahan, KPU tidak tertib misalnya di dalam menyelenggarakan prosedur tahapan, dan juga KPU itu ya dalam tanda petik sudah on the track, sudah sedemikian rupa hati-hati ketat mengikuti ketentuan, kemudian menjaga supaya nggak terjadi maladministrasi, kemudian kecurangan, tetapi ternyata toh ada situasi yang menyebabkan orang berkeberatan.
Dan kita pasti tahu juga ya, orang berkeberatan ini ada dua kemungkinan gitu. Memang benar dia berkeberatan atas situasi yang terjadi persoalan, tetapi yang kedua bisa jadi orang berkeberatan ini memang betul-betul itu refleksi sebuah ketidakpuasan ya. Barangkali kalau kita menyelami psikologinya para pemohon ini, mungkin juga sama-sama sudah mengeluarkan upaya daya yang maksimal, tetapi dalam posisi hasil akhir kemudian dia nggak dalam posisi diuntungkan ya, dalam arti dia nggak menang gitu. Dan kita juga mesti tahu bahwa pemilu karena ini sebuah ajang perebutan untuk meraih jabatan yang diselenggarakan itu, kan nggak mungkin dua-duanya menang gitu ya, atau calonnya dua semuanya menang kan nggak mungkin, calonnya tiga semuanya menang kan nggak mungkin. Pasti di dalam proses permainan ini, perebutan ini, itu pasti di antara mereka ada yang menang dan kemudian selebihnya tidak menang atau kalah. Nah inilah yang kemudian membuat orang untuk mengajukan keberatan. Nah keberatan ini akan dibuktikan di dalam proses sengketa hasil di MK ini gitu. Nah seperti yang tadi saya sampaikan, kadangkala kita belajar dari situasi yang kita itu tidak diuntungkan. Oh apa itu? Belajar dari putusan MK yang kemudian terbukti keberatan-keberatan itu dikabulkan. Dan itu luar biasa Mas yang kita dapatin itu. Cara memandang substansi gitu ya. Kemudian hal-hal yang sifatnya teknis administrasi itu mempengaruhi hasil, itu kita bisa belajar dari situ. Dan kami sesuatu itu kita lakukan dalam kerangka untuk memahami hal-hal detail teknikal yang kita lakukan dan hal-hal di luar jangkauan KPU yang selama ini terbungkus dengan pelanggaran SM, pelanggaran terkait dengan soal use of power, penggunaan kewenangan gitu ya. Juga kemudian yang sering disebut itu adalah penggunaan dana-dana pemerintah, APBN, APBD untuk kemenangan calon tertentu. Hal-hal kayak gini kan di luar ya, yang ditangani KPU. Tetapi kalau itu menyertai proses penyelenggaraan, itu yang kemudian bisa mendorong orang untuk mengajukan keberatan. Nah, meskipun demikian KPU sebagai penyelenggara tetap bagian yang harus hadapi, dan posisi KPU di sengketa itu kan termohon. Jadi termohon itu adalah pihak pertama yang kemudian digugat gitu. Oke, tadi mengenai evaluasi ya. For your information buat sobat JDIH, bahwa di provinsi itu ada kegiatan bagian dari evaluasi juga ya. Kami sesuatu mungkin bisa dilihat di YouTube-nya KPU JDIH KPU Provinsi Jawa Tengah. Itu setiap Kamis kalau tidak berhalangan. Biasanya kalau nggak Kamis gitu ya. Kadang-kadang teman-teman masih mempersoalkan ini judulnya Kamis sesuatu, tetapi kegiatannya Jumat gitu ya. Orang teringat dari Pak Rebu yang lainnya hari Kamis. Padahal sesungguhnya itu dengan sendirinya orang sudah akan ketemu bahwa Kamis sesuatu itu hanya label sebuah kegiatan. Jadi kalaupun kegiatannya itu misalnya mundur hari Jumat, tetap namanya kan Kamis sesuatu kan. Sebenarnya idenya sederhana Mas. Pokoknya kita pingin setiap Kamis itu ada sesuatu gitu. Bahkan jargonnya itu setiap Kamis pasti ada sesuatu gitu. Dari iseng seperti itu yang kemudian jadi judul kami sesuatu yang kita udah laksanakan di tahun ini hingga 22 episode ya. Artinya udah 22 putusan MK yang kita bahas. Sudah ada 22 putusan yang bagian dari bentuk evaluasi kita, belajar dari pengalaman. Dan menariknya kan itu nggak hanya dari kita ya. Itu seluruh Indonesia yang kita bahas itu. Jadi putusan di berbagai kabupaten, provinsi gitu ya, yang kalau misalnya kita di luar kita mempelajari ya, evaluasi refleksi itu secara nggak langsung kan kita bisa ketemu daerah mana ya. Kemarin misalnya kita membahas tentang Babel, kita kan orang Jawa Tengah ini, begitu kita bahas Babel seolah-olah kita berselancar ke daerah Babel ya, kan itu menarik tuh kan. Ya meskipun di Jawa Tengah tetapi mempelajari Babel itu sudah kebayang nih
di mana suasana bubble gitu ya, kemudian politik di bubble, dan yang itu tercermin dari putusan MK. Kalau kita detail-detail mempelajari semua dalil pemohon, jawaban KPU sebagai termohon, keterangan Bawaslu, pihak saksi, pihak terkait, itu sudah tergambar bagaimana suasana politik yang terjadi ketika pilkada di Babel. Itu sebagai sebuah contoh ya. Di 22 putusan itu sama aja kita udah datangi itu satu-satu di daerah yang kebetulan itu kita sedang bahas. Itu kalau di kuliah hukum udah 4 SKS. 4 KKM benar Mas, 4 SKS. Karena 2 SKS itu sama dengan 16 pertemuan ya. Atau 14 pertemuan dengan 2 tes ya. UTS sama ujian akhir semester. Betul Mas. Oke, itu tadi kami sesuatu yang juga merupakan bagian dari evaluasi penyelenggaraan gitu ya. Nah, ini ada hal yang menarik juga ini dari KPU provinsi, ada yang namanya program KPU mengajar. Nah, ini seperti apa ini? KPU mengajar? Ya, gitu. Sebenarnya idenya itu tetap dalam kerangka program kerja KPU gitu ya. Terlebih adalah di bagian divisi hukum. Divisi hukum itu kan ada satu tugas yang dia sebut sebagai penyuluhan hukum pemilu gitu ya. Jadi dasarnya di situ, kerangkanya di situ, dan yang kedua kita ini kaya Mas terhadap praktek pengalaman berpemilu gitu ya. Kalau dikaitkan dengan soal hukum pemilu kan ada dimensi hukum yang mengitari proses pemilu ini, hukum yang terkait dengan pelanggaran administrasi, hukum yang terkait dengan pelanggaran pidana pemilu pilkada misalnya. Kemudian hukum yang terkait dengan sengketa juga kemudian dibagi dua, ada sengketa proses yang biasanya ketemu sengketa di pencalonan, ada juga sengketa hasil yang ketemu kita di MK gitu ya. Di luar itu masih ada lagi yang itu jadi tren sekarang ini, hukum yang tiba-tiba harus dihadapi oleh KPU, masuk ke Perdata, masuk ke TUN, PT TUN sebagai lanjutan dari hukum-hukum pelanggaran yang tadi telah disebut gitu ya. Dan yang terakhir yang enggak kalah bagian dari proses ini itu adalah hukum terkait dengan soal etika penyelenggara. Nah, karena kita kaya akan praktek pengalaman dan pengalaman ini, ya tentu harus kita bagi, harus kita share ke publik sebagai bagian dari penyuluhan hukum itu, yang kemudian supaya bisa dipahami, ya bahwa orang yang mengetahui bagaimana hukum pemilu secara normatif, regulasi undang-undang PKPU gitu ya, itu dalam prakteknya kan nggak serta-merta seperti yang ada di dalam undang-undang itu. Jadi ada selalu praktek yang terjadi yang di sisi tertentu itu tidak mesti terjangkau oleh regulasi pemilu itu sendiri. Nah itu yang kemudian kita harus share kepada masyarakat. Nah kemudian kita ketemu nih kalangan kampus ya. Maka tadi ketemulah KPU mengajar atau kuliah hukum pemilu yang kita nyebutnya seperti itu. Nah kita memahami bahwa kampus ini adalah dunia akademik ya, dia tempat pengetahuan, dia tempat teori gitu ya, tempat penelitian gitu, yang kerangkanya itu adalah kerangka teori gitu. Dia punya pengetahuan, punya teori ya, yang kalau kita nggak dekati dengan praktek di lapangan, mungkin dia hanya membayangkan teori itu seperti apa. Kalau orang memahami undang-undang misalnya, normanya seperti ini, maka seharusnya pelaksanaannya itu seperti ini. Padahal prakteknya selalu ada dinamika. Dinamika ini nggak mesti bisa langsung dipahami oleh orang-orang yang ada di dunia akademis gitu. Dan itu terlihat banget ketika proses di persidangan ya, penghadiran ahli ya, di mana dia terjadi perang opini, perang pendapat gitu ya. Nah, karena ada situasi yang seperti itu, kadang-kadang kita memahami ada jarak antara teori, antara pengetahuan, antara pemahaman tentang regulasi dengan praktik di lapangan. Maka kita ingin menyandingkan yang KPU kaya dengan pengalaman ini terhadap
dunia teori, dunia pengetahuan, supaya kalangan akademis khususnya mahasiswa ya yang selama ini dekat dengan kita, mungkin juga ada pikiran mahasiswa ini nanti ke depannya memiliki pemahaman yang utuh, teorinya ini, normanya ini, tapi prakteknya seperti ini. Nah, itu yang kemudian kita ingin dekatkan. Jadi sasaran kuliah hukum pemilu atau KPU mengajar itu ada dalam kerangka kita ingin share pengalaman yang KPU punya kepada dunia kampus, dunia akademisi, supaya match nih pemahaman tentang teori, pemahaman tentang norma dengan dunia praktek yang dialami oleh KPU. Dan kerangkanya tetap kerangka penyuluhan hukum, maka materi pokok di dalam perkuliahan itu seputar mengenai regulasi yang kemudian kita sandingkan dengan praktek yang terbingkai dengan dimensi hukum yang mengitari penyelenggaraan pemilu itu tadi, mulai pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, sengketa proses, sengketa hasil, kemudian juga hukum lainnya yang dalam ini bisa menyangkut etik penyelenggara, kemudian yang sekarang jadi tren, ada TUN, ada perdata, terakhir malah sebutan ini ya, perbuatan melawan hukum. Jadi itu seperti sesuatu yang seolah-olah menjadi kata kunci untuk mempersoalkan apa yang diperbuat dan tindakan KPU. Nah, itu yang kemudian kita akan sandingkan di dalam program mata kuliah hukum pemilu yang kemudian KPU mengajar itu. Itu berarti KPU mengajar itu masuk sebagai masuk ke bagian kurikulum perguruan tinggi yang ingin bekerja sama atau kita mendorong ini menjadi semacam kurikulum ya yang ada di perguruan tinggi ya. Entah ini kemudian di perguruan tinggi itu menjadi kurikulum pilihan, tambahan atau bahkan wajib gitu. Karena kita menyadari juga di lingkungan perguruan tinggi itu pasti ya di kuliah ATN, kuliahan itu mungkin secara khusus sudah ada materi tentang kepartian dan kepemiluan. Tapi kan kita ini khas tentang praktek dunia pemilu ya, kemudian dimensi hukum yang meliputi proses yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu itu. Jadi ada sesuatu yang kemudian kita bawa beda, tidak sekedar ini bercerita tentang kepemiluan, tetapi sekaligus prakteknya dan bagaimana penyelesaian itu dijalankan. Gitu. Berarti begitu ya. Selain tadi kan posisi KPU mengajar, nanti berkaitan dengan lembaga yang terkait, misalkan Bawaslu, MK atau misalkan pidana itu kan dengan kepolisian. Nah, bagaimana dari KPU sendiri ketika ada kerjasama dari mengkaitkan soal ini? Itu mudah aja gitu ya. Kan kita luas ya. Jadi di dalam proses mengejar itu tidak melulu kita yang ngajar, tapi kalau ada kebutuhan kita mengajak pihak lain gitu ya di dalam kerangka memahami pidana pemilu misalnya, itu bisa juga kita ngundang kepolisian, kejaksaan untuk ikut memberikan satu materi di perkuliahan itu. Kemudian misalnya kita kebetulan membahas soal dinamika pelanggaran administrasi yang di dalam prakteknya itu kan Bawaslu yang nangani gitu ya, yang kemudian menyelesaikan gitu. Maka di dalam perkuliahan dengan tema pelanggaran administrasi dan bagaimana cara menanganinya, kita bisa ajak Bawaslu untuk bareng-bareng memberikan materi itu gitu. Dan di soal lain juga begitu. Jadi nggak melulu harus KPU yang mengajar, tetapi di dalam proses mengajarnya itu bisa ngajak pihak lain yang memang itu sebagai bagian dari lengkap, memperkuat gitu ya, memperdalam, dan lepas dari itu terusnya dialah pihak yang kemudian berwenang menangani kan gitu. Pidana pasti melibatkan Gakumdu. Siapa Gakumdu itu? Bawaslu, kemudian kejaksaan, kepolisian. Ketika kita mengajar tentang pidana pemilu, mereka terlibat menyampaikan, malah akan melengkapi informasi yang nanti disampaikan gitu ya. Begitu pelanggaran administrasi, bisa juga Bawaslu sebagai lembaga yang menangani menjadi yang kita ajak untuk ikut mengajar. Kalau itu masuk ke sengketa TUN misalnya, hakim-hakim di TUN itu juga bisa kita ajak gitu. Jadi
luwes dan konsepnya seperti itu. Jadi tadi ada KPU mengajar. Hmm. Seberapa penting materi kepemilihan ini untuk kita dorong ke kampus-kampus ini dalam kurikulum perguruan tinggi? Yeah. Karena hari ini kan orang ketika melihat hukum itu ya perdata, pidana, jarang sekali yang mengarah kepada sengketa kepemilihan ini, dan jarang juga dalam mata kuliah itu menjadi fokus utama teman-teman mahasiswa. Memang ada situasi yang boleh disebut itu jarang ya, tetapi sekarang itu sudah mulai terbuka gitu. Misalnya KPU di programnya dulu itu sudah pernah membuka beasiswa ya, dengan konsentrasi tata kelola pemilu misalnya. Itu sudah bahkan resmi KPU RI bekerja sama dengan perguruan tinggi gitu ya. Yang kedua, isu makin ke sini, orang akhirnya memahami bahwa peristiwa pemilu ini adalah peristiwa yang sangat fundamental karena akan mempengaruhi tata kehidupan bernegara kita gitu. Nah, sehingga ada kesadaran baru, ada tren baru. Oh, dengan demikian semakin banyak orang mengerti tentang pemilu itu akan semakin baik gitu ya. Sehingga ya perguruan tinggi itu kemudian dengan program yang dulu pernah dicanangkan sebagai kampus merdeka, maka kuliah hukum pemilu ini menjadi alternatif, menjadi sesuatu yang alternatif, tetapi itu menjadi sesuatu yang oleh pihak kampus itu menjadi spesifik untuk bisa dipelajari. Nah, kampus ini menginginkan mahasiswanya secara khusus belajar tentang ini. Terbukti sudah ada mata kuliah kepartian ya, bagian dari mata kuliah HTN, ada mata kuliah pemiluan, tetapi mata kuliah kepartian pemiluan itu masih hanya tidak dalam gitu ya, masih dalam tataran konsep teori yang tadi saya sampaikan, dan nggak banyak menyentuh praktek-praktek pemilu itu dikerjakan. Nah, kita hadir membawa sesuatu yang baru, lebih-lebih bahwa kita ini adalah pelaksana gitu ya, pelaksana langsung yang mungkin bisa menjelaskan lebih terhadap cara pandang teori, cara pandang hukum gitu ya, yang orang hanya membaca norma gitu ya, regulasinya, tetapi kita ini membawa sesuatu yang khas di lapangan. Ada dinamika ini, bagaimana KPU menghadapi, KPU mensikapi sekaligus menyelesaikan. Kan praktek pemilu itu seberapapun masalah yang muncul ya sebagai sebuah dinamika, kan faktanya itu selalu selesai. Nah, proses-proses penyelesaian di lapangan inilah yang kita akan bawa, sandingkan dengan materi-materi yang di perguruan tinggi itu sebatas hukum kepartian dan hukum pemilu, sehingga dengan tren seperti yang saya sampaikan itu ini menjadi sesuatu yang beda, dan tampaknya perguruan tinggi itu seperti punya kesadaran untuk menarik ini sesuatu yang baru dan diperlukan di dunia kampus, terutama mahasiswanya. Dan bagi kita jangan lupa mahasiswa-mahasiswa yang kemudian kita dekati ya, kita ajar atau kita kasih pengetahuan praktek lapangan, itu pada akhirnya yang memiliki pengetahuan yang lebih dari sekedar materi HTN tentang kepartian, tentang kepemimpinan, tapi dia akan menyerap praktek yang sudah dilakukan oleh KPU itu jadi pengetahuan gitu ya. Kalau ini yang terjadi secara masif misalnya, kita sudah menginvestasikan generasi baru ya yang akan keluar dari dunia kampus dengan bekal pengetahuan sekaligus skill gitu ya, kalau mengarah ke soal kecakapan itu dengan praktek-praktek pemilu yang kita selenggara. Bayangin kalau semua mahasiswa itu punya kemampuan itu ya, misalnya di generasi berikutnya kita udah gak khawatir mereka jadi penyelenggara berikutnya setelah kita, entah itu di KPU, entah itu di Bawaslu, mereka jadi peserta pemilu misalnya ya, dari caleg, dari ketua partai, itu sudah terbekali oleh pemahaman yang mendalam mengenai praktek pemilu, tidak sekedar teori yang dia dapat, tidak sekedar norma yang dia baca, tetapi sudah ada penyerapan terhadap pengalaman yang kita berikan. Itu luar biasa Mas, kalau selama ini misalnya membayangkan ya, kok hanya seperti KPU sendiri misalnya gitu ya, yang memiliki pemahaman A sampai Z mengenai tahapan penyelenggaraan itu. Kadang-kadang kita menyampaikan ke partai, ke pihak lain, itu tanggapannya berbeda atau enggak utuh gitu ya, meskipun itu dalam tanda petik ada proses evaluasi di kita di dalam menyampaikan. Tapi kalau itu sudah didahului di dunia kampus, yang mereka ini menjadi generasi berikutnya,
itu secara nggak langsung kita udah investasikan. Jadi kalau bayangan kita demokrasi ke depan lebih baik, lebih meningkat, tidak hanya sekedar prosedural, tapi itu sudah masuk ke substansial, mungkin dalam batasan waktu tertentu gitu ya, kita akan mendapatkan situasi itu yang lahir atau yang dimotori oleh mahasiswa-mahasiswa yang kita ajar itu. Nah, itu yang bisa kita bayangkan nanti. Menarik sekali ini ya terkait KPU mengajar. Selain ada sengketa, ada pemahaman tentang pemilu. Yeah. Nah, ini Pak, di Sukoharjo sendiri ini agak juga tren ini meningkat sebagaimana Bapak tadi mengatakan pemahaman tentang kepemiluan. Di pemilihan kemarin aja di KPU Sukoharjo ya, itu ada 3 mahasiswa yang melakukan penelitian di Sukoharjo. Sukoharjo ya. S1 ada 2 orang, S2-nya ada 1 orang. Nah, ini berarti ada peningkatan hanya di pemilihan ya. Iya, di pemilihan. Kalau di pemilu kemarin belum ada yang mengangkat itu. Nah, di Provinsi Jawa Tengah sendiri bagaimana tentang minat mahasiswa untuk penelitian di KPU Provinsi Jawa Tengah sendiri? Ya, itu banyak sekali juga gitu. Bahkan itu sudah dimulai sejak dia misalnya magang ya. Jadi sekarang kan tren kampus itu Merdeka itu memagangkan mahasiswanya itu kan sudah menjadi semacam keperluan individual mahasiswa itu ya. Nah, ketika mereka melakukan magang kita itu sudah kita dorong supaya dia melakukan riset tertentu di bagian pemilu, penyelenggaraan pemilu yang menjadi concern mereka ya, tergantung dia latar belakangnya fakultas apa, hukum atau politik atau misalnya yang sekedar manajemen gitu ya, itu kita dorong supaya dia melahirkan satu riset atau analisis apa yang menjadi concern yang ada di KPU berikut penyelenggaraan tahapan-tahapan pemilu itu. Ini dari mahasiswa yang kebetulan magang, kita dorong seperti itu. Belum misalnya dari kampus, dosen yang kebetulan memang punya program riset ya. Jadi dalam posisi ini itu kita menyediakan informasi data, bahkan kadang-kadang kita menyumbangkan satu pemikiran agar tema ini misalnya yang paling menarik untuk diangkat misalnya. Dan tema-tema kecil itu pada akhirnya akan membantu kita mengurai ya, tidak sekedar kita sebagai penyelenggara, tetapi pemahaman kepada publiknya, misalnya gitu ya, tentang riset suara tidak sah, yang kebetulan selalu tinggi ya, terutama di pilkada kita terakhir misalnya ya, yang salah satu fenomena di lapangan itu misalnya ada surat suara yang nggak dicoblos sama sekali, sehingga hasil surat suaranya batal, atau yang dicoblos 2 kali gitu ya, atau kemudian ada tulisan-tulis yang menggambarkan itu ekspresi. Nah, kalau ini diteliti itu bisa menjadi input bagi semua pihak, input bagi KPU ya, apakah ini berhubungan langsung dengan sosialisasi yang dilakukan KPU misalnya gitu ya. Kalau misalnya itu berhubungan secara langsung, maka KPU punya cara bagaimana memperbaiki sosialisasinya. Yang kedua, bagi misalnya paslon gitu ya, bagi tokoh tertentu yang berhubungan dengan bagaimana kecenderungan masyarakat ketika menghadapi pemilu atau pilkada gitu, fenomena-fenomena berharap sesuatu terhadap proses pilkada misalnya, dan itu kemudian berhubungan dengan sikap ya mengekspresikan ketika datang ke TPS, itu sangat baik ketika diriset dan hasilnya menjadi input bagi mereka. Tokoh kalau mendapatkan gambaran fenomena ini harus berbuat apa misalnya. Paslon gitu ya, kalau menghadapi situasi seperti ini ya, dia melakukan sosialisasi, melakukan kampanye ya, kemudian meyakinkan, tapi dampaknya masyarakat tidak dalam posisi memahami misalnya, atau sampai kepada satu kesadaran atau keyakinan bahwa memilih calon ini itu punya dampak ini misalnya. Artinya kan ada model bagaimana kampanye itu dilakukan, model bagaimana menjelaskan program visi misinya sampai kemampuan meyakinkan pada pemilih, apakah jargon, apakah janji, apakah ini sebagai bagian dari penceritaan terhadap model-model keberhasilan. Nah, yang kayak gini itu jadi penting. Salah satu yang kemudian kita dorong itu, nah misalnya ada lagi isu tentang partisipasi gitu ya, selalu ketemu ukuran partisipasi itu didekatkan kepada pemilih yang hadir di TPS gitu ya, sehingga berapa yang hadir kemudian dibandingkan dengan DPT kita, padahal di dalam proses DPT itu kan banyak
kondisi pemilih ya yang secara teknis itu berhalangan untuk menggunakan hak pilihnya, apalagi pilkada ya. Pilkada itu tidak membuka ruang TPS di luar daerah gitu. Padahal DPT kita mengandung ya pemilih-pemilih yang memang keberadaan fisiknya itu tidak berada dalam daerah, katakanlah Sukoharjo itu, hari H itu dia berada di luar Sukoharjo dan banyak perantauan dan banyak perantauan kan itu dalam model penyelenggaraan tahapan kita kan tetap itu menjadi bagian yang kita data. Orang sudah pasti nggak akan pulang ke Sukoharjo gitu, tetapi tercantum di dalam DPT. Nah, ketika riset itu menghasilkan fenomena seperti ini kan bisa memberi input kepada kita. Bisa nggak misalnya KPU gitu ya terhadap hasil riset ini sebagai upaya untuk mengurangi jarak atau kesenjangan DPT yang secara faktual orangnya nggak hadir ke TPS karena berada di luar daerah dan nggak mungkin datang ke Sukoharjo pada hari pencoblosan, itu kemudian dikualifikasi sebagai pemilih yang harus dihapus dari DPT misalnya. Kan memungkinkan karena ini bukan pemilu nasional yang itu berlaku di seluruh negara kita, bahkan di luar negeri pun diberlakukan kan gitu. Ini kan pilkada lokal, pilkada daerah hanya berlaku di Sukoharjo. Orang di Solo pun kalau nggak bisa hadir ke Sukoharjo nggak bisa menggunakan pilihnya. Mas Izadi kan nggak ada ketentuan bikin TPS di Jakarta untuk pilkada kan nggak, misalnya kayak gitu. Nah itu kan kemudian kalau misalnya itu dijadikan input buat kita akan mempertimbangkan bagaimana kebijaksanaan penetapan DPT untuk orang-orang yang sudah dipastikan nggak hadir. Atau kalau itu berkaitan dengan hari H misalnya ya, selama ini kan hari H-nya bisa hari Rabu gitu ya, bisa hari yang paling banyak hari Rabu ya, sebagai hari pencoblosan itu. Nah hari Rabu itu meskipun disebut hari H itu adalah hari libur atau yang diliburkan pada kondisi pilkada, libur itu kan tidak lantas menjamin yang bersangkutan itu benar-benar libur karena perusahaan tertentu gitu ya atau instansi tertentu tidak memandang itu sebagai sebuah hari libur. Orang yang di Jakarta pun nyoblos di Sukoharjo dikatakan hari libur tapi di Jakarta enggak misalnya. Untung kemarin itu serentak ya sehingga antara Jakarta dengan Sukoharjo itu pada hari Rabu dinyatakan hari libur yang sama gitu. Tapi kalau itu misalnya ya menjadi pilihan pemilih, apakah tergerak hatinya untuk pulang ke Sukoharjo sebagaimana orang itu warga pulang ketika mudik Lebaran, ya kan? Kan nggak ada ya fenomena hari pencoblosan kita itu yang orang memaknai harus mudik kan begitu. Nah hal-hal seperti ini bisa kita pikirkan karena juga ternyata ketika hari libur itu hanya sebatas hari Rabu, Kamisnya nggak libur, itu secara teknis orang akan melihat wah liburnya hanya sehari, besok sudah masuk. Jadi pulang Jakarta ke Sukoharjo itu sudah berhadapan dengan pikiran-pikiran secara teknis yang itu nggak mudah diselesaikan oleh kita sebagai penyelenggara. Nyoblos dong gitu, karena dia ada hambatan yang kita nggak bisa mewakili kesulitan yang dihadapi oleh pemilih itu. Belum lagi jarak tempuh ada yang membutuhkan waktu lebih dari sehari. Iya, kalau lebih dari sehari dia pulang dari Jakarta sampai sini waktu pencoblosan sudah habis misalnya gitu ya. Kemudian dia misalnya menyisakan hari sebelumnya, ya artinya libur 2 hari. Ya, Kamisnya sudah masuk lagi. Nah, hal-hal kayak gini ini itu sebenarnya kalau di riset baik ya, supaya menjadi input semua pihak, baik kita sebagai penyelenggara, apakah hari Rabu itu menjadi hari yang benar-benar bisa diikuti, jadi nggak punya halangan secara teknis gitu oleh masyarakat, kemudian punya pertimbangan yang luas bahwa hadir ke TPS ke Sukoharjo itu menjadi sesuatu yang kepentingannya itu sama dengan kepentingan orang mudik hari raya misalnya. Nah, hal-hal kayak gitu nanti akan muncul kebijakan baru dan itu tidak hanya KPU tapi semua pihak, masyarakat, pembantu kepentingan. Oh, kalau hari Rabu itu tidak cukup, bisa
mendorong semua pemilih itu hadir ke TPS misalnya. Itu hasil dari riset kalau memang pihak kampus, peneliti, masyarakat yang concern di sini dan bisa menjadi input buat perbaikan kita ke depan. Oke, itu Sobat JDH, ternyata pasca pemilu dan pemilihan ini KPU banyak sekali melakukan kegiatan. Tadi dijelaskan banyak oleh Pak Muslim mengenai KPU mengajar. Nah, ini sangat menarik sekali, dan tadi ada kami sesuatu dan banyak kegiatan-kegiatan KPU yang dilakukan pasca tahapan ini. Oke. Itu Pak, tadi sudah kita ngobrol banyak. Sebelum ditutup, satu lagi ini yang menjadi hal yang harus disampaikan terkait buku ini Pak. Ora sengketa, ora pena. Nah, ini mungkin teman-teman juga perlu tahu. Nah, ini sudah kita upload juga di JDH KPU Sukoharjo maupun di provinsi. Silakan teman-teman yang ingin membaca. Nah, ini mungkin bisa diceritakan sedikit Pak. Ini saya ketika melihat ini, membaca ini tuh seperti novel tentang sebuah relatan kejadian. Memang ini itu memang idenya itu sebenarnya berangkat dari sesuatu yang serius ya. Kita sebenarnya mau mengatakan bahwa di pemilu itu ada satu sarana yang nggak mungkin bisa dihindari oleh kita sebagai penyelenggara. Apa? Komplain ya. Komplain itu terjemahan sebagai orang yang keberatan gitu ya. Jadi ya mesti kita sebagai penyelenggara yang telah sukses melaksanakan tahapan pemilu, pada akhirnya nggak bisa menghindar kalau ada orang komplain, ada orang berkeberatan gitu. Dan ini seperti lazim, seolah-olah ini menjadi sesuatu yang orang mungkin menggambarkan nggak usah sengketa gitu. Itu seperti kita menarik yang sesungguhnya ujungnya itu malah maju, bukan mundur tapi maju gitu. Sehingga kata-kata orang sengketa, orang enak itu sesungguhnya adalah satu kondisi psikologis bagi kita sebagai penyelenggara yang harus bersiap seandainya sengketa itu terjadi gitu. Sekaligus kemudian menandaskan kepada banyak pihak ya bahwa ada mekanisme berkeberatan yang disediakan oleh regulasi yang ada. Jadi kalau nggak terima hasil pemilu maka silahkan berkeberatan, silahkan bersengketa. Kira-kira begitu. Mungkin ketika orang berkeberatan terhadap hasil ya yang dia nggak menang, mungkin begitu sengketa itu akan menimbulkan rasa marem. Oh iya, kekalahan saya itu memang ada situasi yang memang secara real memang benar-benar kalah. Jadi orang pertama itu nggak yakin dia kalah, tapi setelah bersengketa kemudian muncul keyakinan, gitu ya. Maka ketika dia memutuskan sengketa, maka ya kira-kira akan ada bahasa kalau nggak sengketa nggak enak. Kalau nggak enak berarti nggak marem. Begitu bersengketa selesai, maka mareman itu akan didapatkan. Sehingga dampaknya itu ya terhadap posisi apakah sengketa ini terbukti atau tidak oleh pemohon itu berikutnya, kan begitu. Jadi sebenarnya gambaran ke situ, Mas. Soal isi yang seperti novel memang kadang-kadang itu kita harus menyajikan informasi yang sederhana gitu ya, menuntun orang tidak sekedar mengetahui hasil, tapi ikut bisa merasakan bagaimana KPU menghadapi proses tahapan dari satu tahapan ke tahapan yang lain. Di situ muncul dinamikanya. Itu kalau kita tulis ya sebagai bagian dari cerita tutur gitu ya, atau storytelling ya, itu akan memicu pembaca itu ikut merasakan. Bukan merasakan yang dirasakan oleh KPU, tetapi merasakan bagaimana tahapan itu dilaksanakan. Muncul dinamika, kemudian ada penyelesaiannya. Jadi itu yang ingin kita bangun dari buku ini yang kita tulis seperti novel. Karena apa? Satu sisi kita ingin membangun empati, ikut merasakan penyelenggaraan yang ada itu, tapi sisi yang lain supaya masyarakat itu tidak membaca ini berat, ya kan? Hasil riset itu berat, kemudian hasil yang sifatnya analisis kajian itu berat. Tapi kalau itu sifatnya adalah cerita yang mirip novel, itu ringan, bacanya mengalir, tetapi secara nggak langsung akan menumbuhkan orang itu untuk ikut merasakan seperti yang dirasakan oleh semua pihak ketika membaca ini. Kalau dia misalnya ketemu dengan narasi bagaimana KPU menghadapi, maka dia bisa merasakan bagaimana KPU menghadapi dan menyelesaikan. Tapi kalau dia ketemu narasi bagaimana calon yang merasakan
ketidakpuasan atas hasil, kemudian melakukan sengketa, dia akan masuk ke wilayah bagaimana perasaan calon yang berkeberatan, tidak puas, kemudian bersengketa. Ketika hasilnya sudah diputus, maka dia akan masuk di situ pula, termasuk merasakan terhadap pihak yang menang, yang dalam hal ini statusnya adalah pihak terkait gitu ya. Bagaimana dia menjadi pihak terkait. Jadi intinya buku Ora Sengketa Ora Enak ini menggambarkan situasi itu, dan isinya yang kita bercerita sebagai novel itu supaya membangun rasa empati yang sama terhadap proses yang dilakukan selama penyelenggaraan pilkada itu. Itu ya, ketika melihat ini buku Ora Sengketa Ora Enak, terus tadi dijelaskan oleh Pak Muslim. Jadi perspektifnya karena KPU ini bentuk pelayanan. Iya, bahasa saya itu melayani walaupun digugat sekalipun gitu ya bahasanya. Bahwa kita pun juga harus melayani dan dalam hal digugat. Bagian dari tanggung jawab kita juga kan. Bukan berarti kemudian kalau digugat itu citranya nggak baik. Justru orang yang baik itu harus siap diuji. Dalam posisi seperti kita sebagai KPU penyelenggara pemilu, ujiannya apa yang menghadapi keberatan ini, menghadapi sengketa ini. Kalau hasilnya kita bisa mempertahankan apa yang jadi keputusan KPU, nah ujian itu berarti menunjukkan kita berhasil, kita lolos. Kalau lolos, KPU marem, yang gugat juga marem, akhirnya menyadari kekurangannya, yang menang juga marem, karena hasil gugatan terhadap kemenangan dia oleh MK sudah dinyatakan clear gitu ya, nggak terbukti gitu misalnya ya dalam kasus di Jawa Tengah ini, semua pihak itu akan plong. Bahasa plong itu adalah bahasa Jawa lainnya adalah marem gitu ya. Ya kira-kira gitu yang kita ingin ciptakan dari buku Ora Sengketa Ora Enak gitu. Oke, tadi sedikit ulasan buku Ora Sengketa Ora Enak. Itu masih Ora Sengketa Ora Enak. Ya, jadi kalau teman-teman pengen baca novel versi berpengetahuan terhadap kepemiluan, silahkan ini baca. Ada narasi novel yang secara akademik mampu memberikan pemahaman terhadap kepemiluan. Itu. Oke, itu Pak Muslim. Terima kasih Mas sudah hadir pada podcast hari ini. Oke. Saya juga menyampaikan terima kasih ini sudah berkesempatan di Sukoharjo, kemudian bisa bareng-bareng di Polsek ini, dan yang lebih penting ini adalah bagian dari proses kita di KPU memberikan informasi pada publik sekaligus memberi pemahaman ya soal refleksi, soal evaluasi, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dilengkapi, dan kita berusaha menutup kekurangan itu untuk pemilu yang akan datang. Ya, gitu. Oke, sekian Sobat JDIH, nantikan konten-konten kita selanjutnya. Terima kasih.